Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat, pernahkah di tengah malam yang sunyi hati kita terasa gelisah, padahal dunia sedang terlelap? Ada rasa sepi, tapi juga rindu yang tak terjelaskan, seolah hati ingin berbicara dengan Sang Pencipta. Di saat seperti itulah Allah menunggu hambanya yang terjaga, bukan untuk meminta dunia, tapi untuk berbagi rahasia hati di sepertiga malam. Itulah waktu tahajud, waktu yang penuh keajaiban, di mana doa tak lagi hanya permintaan, tapi percakapan yang tulus antara kita dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih dipertemukan kembali di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya, semoga hari ini Allah lapangkan rezeki kita, ampuni dosa-dosa kita, panjangkan umur kita dalam keberkahan, dan semoga kita semua diwafatkan dalam keadaan beriman. Dan jangan lupa tuliskan sholawat di kolom komentar ya sahabat. Insya Allah itu akan menjadi tanda cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita semua mendapat syafaat beliau di hari akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, solat tahajud adalah solat sunnah yang dikerjakan di malam hari setelah kita tidur terlebih dahulu. Solat ini memiliki keutamaan yang luar biasa besar, sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Isra ayat 79, dan pada sebagian malam hari bertahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu, mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Ayat ini menjadi dasar kuat tentang keutamaan tahajud, bahwa ibadah malam ini bukan hanya tambahan amal, tapi jalan untuk diangkat ke maqam mahmud, kedudukan yang mulia di sisi Allah. Hadis-hadis tentang solat malam juga sahih, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu menghidupkan malam dengan ibadah, terutama menjelang akhir malam. Dalam tahajud tidak selalu harus membaca surah yang panjang. Kadang justru surat-surat pendek, bila dibaca dengan hati yang khusyuk, lebih disukai oleh Allah. Namun sebelum kita lanjutkan, jangan lupa untuk like video ini, subscribe channel ini, aktifkan lonceng notifikasinya, agar sahabat tidak ketinggalan kajian-kajian kami berikutnya. Jangan pernah ragu menuliskan doa dan hajat sahabat di kolom komentar. Insya Allah doa-doa tersebut akan kita aminkan bersama, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala segera mengabulkan setiap permohonan baik kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, doa seorang muslim untuk saudaranya tanpa sepengetahuannya
akan dikabulkan. Di atas kepalanya ada malaikat yang ditugaskan. Setiap kali ia mendoakan kebaikan untuk saudaranya, malaikat tersebut berkata, "Amin," dan engkau pun mendapatkan yang semisalnya. Hadis riwayat Muslim. Maka mari kita saling mendoakan. Semoga Allah mudahkan segala urusan kita di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman, di antara surat-surat pendek yang sering dianjurkan para ulama untuk dibaca dalam sholat tahajud, ada 5 surat yang memiliki makna spiritual sangat dalam, yaitu membawa ketenangan, perlindungan, dan keberkahan tersendiri. Mari kita renungkan satu persatu. Surat pertama adalah surat An-Nas, surat perlindungan yang mengajarkan kita untuk selalu berlindung kepada Allah dari bisikan setan yang terkutuk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis sahih riwayat Muslim, apabila salah seorang dari kalian bangun di malam hari, hendaklah ia mengatakan, "Aku berlindung kepada Allah yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui dari godaan setan yang terkutuk." Surat An-Nas berbunyi, "Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas." Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan manusia, Raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan, bisikan setan yang bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia, dari jin dan manusia. Membaca surat ini di waktu tahajud adalah bentuk pengakuan akan kelemahan diri, bahwa kita butuh perlindungan Allah dari godaan yang tersembunyi. Imam Al-Ghazali menjelaskan, membaca surat An-Nas membantu memurnikan niat dan menjaga iman agar tidak terpengaruh bisikan buruk dari jin maupun manusia. Yang kedua, surat Al-Falaq. Surat Al-Falaq juga merupakan surat perlindungan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sering membacanya untuk memohon penjagaan Allah dari segala kejahatan. Dalam hadis sahih riwayat Tirmizi disebutkan, bacalah Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, dan Qul a'udzu birabbin nas sebanyak 3 kali di waktu pagi dan petang, maka itu akan mencukupimu dari segala sesuatu. Membaca surat ini dalam tahajud membantu mengusir rasa takut, menenangkan hati, dan meneguhkan keyakinan bahwa tidak ada kekuatan apapun yang mampu mencelakai kita kecuali dengan izin Allah. Surat yang ketiga adalah surat Al-Ikhlas, surat yang menegaskan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apakah kalian tidak mampu membaca sepertiga Al-Quran dalam satu malam? Para sahabat pun bertanya, bagaimana mungkin ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, membaca Qul huwallahu ahad itu setara dengan sepertiga Al-Quran. Hadis riwayat Bukhari. Bagi kalangan sufi, surat ini adalah intisari tauhid. Membacanya dalam tahajud berarti memurnikan hati dari segala bentuk kesyirikan dan menegaskan keikhlasan dalam menyembah hanya kepada Allah. Yang keempat adalah surat Al-Humazah.
Surat Al-Humazah menggambarkan celakalah orang yang suka mencela dan mengumpulkan harta seolah-olah harta dapat menolongnya. Surat ini mengingatkan kita untuk tidak terjerumus dalam kesombongan dan gunjingan. Membacanya di tahajud adalah waktu terbaik untuk introspeksi dan memperbaiki diri. Imam Ibnu Rajab Al-Hambali menegaskan, surat ini adalah pengingat keras agar umat Islam tidak tertipu oleh dunia, karena yang abadi hanyalah akhirat. Dan yang terakhir, setelah kita memperbaiki diri, tahajud juga mengajarkan untuk berbuat baik kepada sesama, karena iman tanpa amal sosial itu belum sempurna. Yang kelima adalah surat Al-Ma'un. Surat Al-Ma'un mengkritik keras mereka yang mengabaikan anak yatim dan orang miskin. Membaca surat ini dalam tahajud menjadi pengingat bahwa ibadah bukan hanya antara kita dan Allah, tapi juga tanggung jawab sosial terhadap sesama. Imam Asy-Syafi'i mengatakan, surat Al-Ma'un menjadi tolak ukur keikhlasan amal. Apakah kita beribadah karena Allah semata atau hanya karena pandangan manusia? Sahabat seiman yang dirahmati Allah, tahajud bukan sekedar ibadah malam, tetapi perjalanan sunyi yang membawa kita lebih dekat pada Sang Pemilik cahaya. Semoga Allah memudahkan kita untuk selalu bangun di sepertiga malam terakhir, membasahi lidah dengan zikir dan meneguhkan hati dengan ayat-ayatnya. Allahumma ij'alna minnal ladzina yaqumunal laila ikhlasan lak. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk orang-orang yang menghidupkan malam dengan ikhlas karenamu. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.